Pada tahun kelima setelah hijrah, kota Madinah menghadapi ujian terberatnya. Kaum Quraisy Mekah, yang masih menyimpan dendam kesumat terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya, berhasil menggalang koalisi besar yang dikenal sebagai pasukan Ahzab, sekutu. Mereka datang dengan kekuatan gabungan yang luar biasa, mengepung Madinah dari berbagai penjuru dengan tujuan menghancurkan komunitas Muslim yang baru tumbuh. Jumlah mereka jauh melampaui kaum Muslim yang berada di dalam kota. Menghadapi ancaman sebesar ini, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi, yang berasal dari Persia, mengusulkan strategi pertahanan yang belum pernah dikenal di tanah Arab sebelumnya. Menggali parit besar dan dalam di sisi utara Madinah, satu-satunya arah yang terbuka dan rentan terhadap serangan kavaleri musuh. Sisi lain kota sudah terlindungi oleh pegunungan berbatu dan kebun kurma yang lebat. Usulan brilian ini diterima, dan Nabi Muhammad beserta seluruh kaum Muslim, tua muda, bekerja keras siang dan malam menggali parit pertahanan tersebut. Parit ini, yang kemudian dikenal sebagai Vandak, terbukti sangat efektif. Pasukan sekutu yang datang dengan penuh kesombongan terkejut mendapati pertahanan tak terduga ini. Kuda-kuda dan pasukan pejalan kaki mereka tidak dapat menyeberanginya dengan mudah, memaksa mereka tertahan di luar kota dan memulai pengepungan yang berlarut-larut. Pengepungan ini berlangsung lama, menguji kesabaran dan ketahanan kedua belah pihak. Kaum Muslim di dalam kota mulai merasakan kekurangan bahan makanan dan tekanan psikologis, sementara pasukan sekutu di luar mulai frustrasi karena strategi mereka tidak berjalan mulus. Mereka mencari cara untuk menembus pertahanan atau memprovokasi pertempuran terbuka yang bisa mengakhiri kebuntuan ini. Di antara ribuan prajurit dalam pasukan sekutu, ada satu nama yang bergema paling keras, menimbulkan kengerian hanya dengan disebut Amr bin Abede Wud al-Amiri. Dia bukanlah prajurit biasa. Amr adalah seorang veteran perang legendaris dari kaum Quraisy, seorang ksatria perkasa yang usianya mungkin sudah lanjut namun kekuatan dan keberaniannya masih melegenda. Konon, ia setara dengan 1.000 prajurit dalam pertempuran. Reputasi Amr bin Abede Wud dibangun di atas banyak pertempuran di masa lalu. Ia dikenal sebagai jagoan duel yang hampir tidak pernah terkalahkan. Setiap kali ada tantangan 1 lawan 1, Amr seringkali menjadi pilihan utama kaumnya, dan ia jarang mengecewakan. Keberaniannya di medan perang, ditambah dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, membuatnya sangat disegani kawan maupun lawan. Bahkan dalam perang Badar sebelumnya, ia terluka parah namun bersumpah tidak akan memakai minyak rambut hingga berhasil membalas dendam. Dalam situasi kebuntuan di perang Khandaq, Amr bin Abede Wud merasa tertantang. Ia tidak tahan dengan kondisi pengepungan yang pasif. Baginya, kehormatan seorang ksatria terletak pada pertarungan langsung, bukan sekadar menunggu di balik garis pertahanan atau di depan parit. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menimbulkan getaran di hati sebagian pasukan Muslim yang mengetahui rekam jejaknya yang mengerikan. Kesombongan dan kebanggaan atas kekuatannya begitu besar. Amr merasa bahwa tidak ada seorang pun di pihak Muslim yang sepadan dengannya. Ia melihat parit itu sebagai penghalang sementara, dan ia mulai mencari cara untuk melintasinya, membuktikan kehebatannya dan memancing pertempuran yang ia dambakan untuk mengembalikan kehormatan kaum Quraisy. Frustrasi karena pengepungan yang tidak efektif, Amr bin Abede Wud tidak tinggal diam. Bersama beberapa prajurit berkuda Quraisy lainnya yang sama-sama terkenal pemberani, seperti Ikrimah bin Abu Jahal dan Hirar bin Hattab, ia menyusuri tepi parit. Mereka mencari titik di mana parit itu mungkin lebih sempit atau tanahnya lebih padat, memungkinkan kuda mereka untuk melompat menyeberang. Setelah beberapa saat mencari, mereka akhirnya menemukan satu bagian parit yang tampaknya sedikit lebih sempit dibandingkan bagian lainnya. Dengan keahlian menunggang kuda yang hebat dan tekad baja, Amr memacu kudanya dan, dengan lompatan yang luar biasa, berhasil mendarat di sisi lain parit, di wilayah pertahanan kaum Muslim. Beberapa rekannya pun berhasil mengikutinya, menciptakan sebuah celah berbahaya dalam sistem pertahanan Madinah.
Keberhasilan Amr dan kawan-kawannya menyeberangi parit segera menimbulkan kegemparan dan kekhawatiran di kalangan kaum muslim. Sosok-sosok perkasa dari pihak musuh kini berada di wilayah mereka, hanya dipisahkan oleh jarak pandang. Ini adalah ancaman langsung yang harus segera dihadapi. Kehadiran Amr bin Abede Wud, sang juara tak terkalahkan, di tanah mereka sendiri, menjadi ujian iman dan keberanian yang nyata. Situasi menjadi tegang. Pasukan sekutu di seberang parit bersorak melihat keberhasilan jagoan mereka, berharap ini akan menjadi awal dari kehancuran pertahanan Muslim. Sementara itu, kaum Muslim di sisi Madinah bersiaga penuh, mata mereka tertuju pada Amr dan kelompoknya yang kini berdiri menantang di depan mata mereka. Begitu berhasil menyeberang dan berdiri kokoh di tanah lapang antara parit dan barisan Muslim, Amr bin Abede Wud tidak membuang waktu. Dengan suara lantang yang penuh kesombongan, ia mulai menantang kaum Muslim untuk berduel. Ia berteriak, memanggil-manggil jagoan dari pihak Madinah untuk maju menghadapinya 1 lawan 1. Tantangannya bukan sekadar ajakan bertarung, tetapi juga diiringi cemoohan dan ejekan. Wahai kalian yang mengaku berada di jalan yang benar, di mana surga yang katanya akan kalian masuki jika terbunuh? Tidakkah ada seorang lelaki pun di antara kalian yang berani maju menghadapi aku? Begitu kira-kira seruan Amr yang menggema. Ia mondar-mandir dengan kudanya, memamerkan kekuatannya, berusaha memprovokasi dan meruntuhkan mental lawannya sebelum pertarungan dimulai. Amr secara spesifik meminta duel 1 lawan 1, sebuah tradisi kuno di Arab untuk menunjukkan keberanian dan kehebatan individu sebelum pertempuran besar terjadi. Ia tahu betul reputasinya. Ia yakin bahwa tidak akan ada yang berani menjawab tantangannya. Keheningan sesaat yang mungkin sempat menyelimuti barisan Muslim adalah bukti betapa menakutkannya reputasi Amr bin Abede Wud. Tantangan yang arogan ini bukan hanya sekadar unjuk kekuatan pribadi, tetapi juga merupakan serangan psikologis terhadap seluruh pasukan Muslim. Jika tidak ada yang berani maju, itu akan dianggap sebagai tanda kelemahan dan ketakutan yang bisa meruntuhkan semangat juang mereka. Amr berdiri di sana, simbol kekuatan dan keangkuhan kaum musyrikin, menunggu jawaban dari pihak yang ia remehkan. Di tengah suasana tegang dan mungkin keraguan yang menyelimuti sebagian pasukan Muslim karena reputasi Amr yang menakutkan, seorang pemuda melangkah maju dengan keyakinan penuh. Dialah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad. Usianya saat itu masih tergolong muda dibandingkan Amr yang veteran, namun keberanian dan keimanannya kepada Allah berkobar tak tertandingi. Mendengar tantangan Amr yang menghina Islam dan kaum Muslim, Ali tidak bisa tinggal diam. Ia segera mendatangi Rasulullah dan meminta izin untuk menjawab tantangan Amr. "Wahai Rasulullah, izinkan aku menghadapinya," pinta Ali dengan semangat membara. Namun, Nabi Muhammad awalnya menahannya, mungkin karena mengetahui betapa berbahayanya Amr atau karena mempertimbangkan usia Ali yang relatif muda. "Duduklah, sesungguhnya dia adalah Amr," kata Rasulullah, mengingatkan akan reputasi lawan. Namun, Amr terus berteriak menantang, "Adakah yang akan berduel?" Tantangannya semakin keras dan merendahkan. Melihat tidak ada sahabat senior lain yang segera maju, mungkin karena berbagai pertimbangan atau menunggu perintah langsung, Ali kembali bangkit dan meminta izin kepada Rasulullah. Kegigihan Ali menunjukkan bahwa keberaniannya bukan didasari emosi sesaat, melainkan keyakinan mendalam untuk membela kehormatan Islam. Setelah Ali meminta izin untuk ketiga kalinya, dan melihat kesungguhan serta keberanian yang luar biasa di mata Ali, Rasulullah akhirnya memberikan restunya. Beliau tahu bahwa Ali memiliki kekuatan iman dan keberanian yang diperlukan. Nabi Muhammad mendoakan Ali, mungkin memakaikan baju besinya atau memberikan pedang pusakanya, Zulfikar, sebagai tanda dukungan penuh dan tawakal kepada Allah. Dengan ridho dan doa dari Rasulullah, Ali bin Abi Thalib merasa semakin mantap. Beban tanggung jawab untuk membela kehormatan Islam kini berada di pundaknya, namun ia tidak gentar. Ia mempersiapkan diri, mengenakan perlengkapan perangnya, dan menggenggam erat pedangnya.
Setiap langkahnya diiringi dengan keyakinan penuh akan pertolongan Allah. Ali kemudian berjalan tegap menuju ke arah Amr bin Abede Wud yang masih berdiri angkuh di medan laga. Melihat seorang pemuda yang maju, Amr mungkin awalnya merasa sedikit terhina, menganggap kaum muslim tidak serius dengan mengirim anak muda untuk melawannya. "Siapakah engkau?" tanya Amr dengan nada meremehkan. Ali dengan tenang dan tegas menjawab, "Aku Ali bin Abi Thalib." Amr mengenali nama ayah Ali, Abu Thalib, yang dihormati. Ia berkata, "Wahai keponakanku, ayahmu adalah temanku. Aku tidak ingin menumpahkan darahmu. Kembalilah, biarkan paman-pamanmu yang lebih tua dan berpengalaman yang maju." Amr berusaha menunjukkan kemurahan hati palsu atau mungkin benar-benar enggan melawan putra sahabat lamanya, namun nadanya tetap merendahkan. Namun, Ali tidak mundur. Dengan keberanian luar biasa, ia justru berkata, "Tetapi aku, demi Allah, ingin menumpahkan darahmu." Kemudian, sesuai adab Islami bahkan dalam perang, Ali memberikan pilihan kepada Amr sebelum bertarung. "Aku mengajakmu kepada 3 perkara. Bersaksilah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, masuk Islam, atau kembalilah, mundur dari pertempuran, atau bersiaplah untuk bertarung." Amr tertawa mengejek mendengar tawaran itu, terutama tawaran masuk Islam. Ia memilih pilihan ketiga, bersiap untuk duel yang akan menjadi legenda. Amr bin Abede Wud merasa diremehkan oleh keberanian Ali dan tawaran pilihannya, menjadi murka. Ia turun dari kudanya, menunjukkan bahwa ia akan menghadapi Ali dengan sungguh-sungguh di darat. Beberapa riwayat bahkan menyebutkan ia menebas kaki kudanya sendiri sebagai tanda ia tidak akan mundur. Pertarungan pun dimulai. Amr, dengan pengalaman dan kekuatannya, langsung menyerang dengan ganas. Ali, meskipun lebih muda, tidak kalah gesit dan tangguh. Ia mengandalkan kelincahan, kecerdasan strategi, dan kekuatan iman. Pedang beradu pedang, debu beterbangan di sekitar mereka. Amr melancarkan serangan kuat yang berhasil mengenai perisai Ali, namun Ali mampu menahannya. Pertarungan berlangsung sengit, disaksikan dengan napas tertahan oleh kedua pasukan di kedua sisi parit. Dalam satu momen krusial, beberapa riwayat menyebutkan Ali menggunakan taktik cerdik. Mungkin ia berhasil membuat Amr lengah, atau ada riwayat yang menyebutkan Ali melemparkan debu ke arah Amr, memancing amarahnya hingga Amr kehilangan fokus. Dalam kesempatan itulah, dengan kecepatan kilat dan ketepatan luar biasa, Ali bin Abi Thalib mengayunkan pedangnya, Dzulfikar. Tebasan pedang Ali mengenai Amr bin Abede Wud dengan telak. Sang juara legendaris Quraisy itu terhuyung dan akhirnya jatuh tersungkur ke tanah, tak bernyawa. Teriakan, "Allahu Akbar! Allah Maha Besar!" membahana dari barisan kaum muslim, memecah keheningan dan ketegangan. Amr bin Abede Wud, sang ksatria yang dianggap tak terkalahkan, telah tumbang di tangan Ali bin Abi Thalib. Kematian Amr bin Abede Wud di tangan Ali bin Abi Thalib memiliki dampak yang luar biasa. Para prajurit Quraisy lain yang tadi ikut menyeberangi parit bersamanya, seperti Ikrimah, menjadi gentar dan segera melarikan diri kembali ke barisan mereka di seberang parit. Moral pasukan sekutu seketika runtuh. Jagoan utama mereka, simbol kekuatan dan harapan mereka untuk menerobos pertahanan, telah tewas. Sebaliknya, di pihak Muslim, kemenangan Ali disambut dengan sukacita dan pekik takbir yang membahana. Semangat juang mereka kembali berkobar. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pertolongan Allah datang melalui tangan seorang pemuda pemberani yang bertawakal sepenuhnya kepadanya. Kemenangan ini menjadi salah satu titik balik penting dalam Perang Khandaq, menunjukkan bahwa kekuatan musuh sebesar apapun dapat dikalahkan dengan iman, keberanian, dan pertolongan Allah. Kisah duel legendaris ini memberikan banyak pelajaran berharga. Ia mengajarkan tentang keberanian sejati yang lahir dari keimanan kepada Allah, bukan dari kesombongan atau kekuatan fisik semata. Ali bin Abi Thalib, meskipun muda,
berani menghadapi lawan yang jauh lebih berpengalaman dan ditakuti karena keyakinannya pada kebenaran yang ia bela dan pertolongan Allah. Kisah ini juga menunjukkan pentingnya tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha maksimal. Ali maju bukan karena merasa lebih kuat, tapi karena memenuhi panggilan jihad dan percaya pada janji Allah. Selain itu, Ali menunjukkan adab kesatria Islami dengan tetap menawarkan pilihan damai sebelum bertempur, bahkan kepada musuh yang paling arogan sekalipun. Kemenangan Ali adalah bukti nyata bahwa kekuatan iman, keberanian, dan strategi dapat mengalahkan kekuatan fisik yang tampak superior, dan bahwa Allah senantiasa menolong hambanya yang berjuang di jalannya dengan ikhlas. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.